Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Subbagian 2, Sejarah dan Biologi. Budaya adalah hasil dari banyaknya realitas yang dibayangkan dan pola perilaku yang beragam yang diciptakan oleh manusia. Budaya selalu berubah dan berkembang seiring waktu, dan perubahan ini disebut sejarah. Revolusi kognitif adalah saat di mana manusia mulai memisahkan diri dari pengaruh biologi. Sebelum revolusi kognitif, tindakan manusia berada dalam ranah biologi atau prasejarah. Sejak revolusi kognitif, narasi sejarah menggantikan teori biologi sebagai cara kita menjelaskan perkembangan manusia. Untuk memahami peristiwa seperti munculnya agama Kristianitas atau revolusi Prancis, kita tidak hanya perlu mempertimbangkan faktor biologis seperti gen, hormon, atau organisme, tetapi juga faktor non-biologis seperti ide, gambar, dan fantasi. Meskipun Homo sapiens dan budaya manusia tidak terlepas dari hukum-hukum biologi, kita masih diwarisi oleh DNA kita yang mempengaruhi kemampuan fisik, emosional, dan kognitif kita. Blok bangunan dasar yang membentuk masyarakat kita sama dengan masyarakat Neanderthal dan simpanse. Ketika kita memperhatikan blok bangunan ini seperti sensasi, emosi, dan ikatan keluarga, kita akan melihat sedikit perbedaan antara kita dan kera-kera lain, bahkan 1 lawan 1 atau 10 lawan 10. Namun ketika kita berkumpul dalam kelompok yang lebih besar, seperti ribuan orang, perbedaan mulai terlihat. Sapiens bisa berkumpul dan menciptakan pola-pola teratur seperti jaringan perdagangan, perayaan massal, dan institusi politik. Perekat yang merekatkan individu, keluarga, dan kelompok dalam jumlah besar membuat kita ulung dalam penciptaan dan menjadikan perbedaan antara kita dan simpanse sebagai mitos pengikat. Pada dasarnya, manusia masih termasuk binatang dan hukum-hukum biologi masih mempengaruhi kita. Kita memiliki kemampuan fisik, emosional, dan kognitif yang terbentuk oleh DNA kita. Kita memiliki banyak kesamaan dengan kera seperti sensasi, emosi, dan ikatan keluarga. Namun kita berbeda dengan kera pada tingkat individu dan keluarga. Kita mirip dengan kera saat berhadapan 1 lawan 1 atau 10 lawan 10. Perbedaan signifikan mulai muncul ketika kita berhubungan dengan banyak orang. Ketika manusia berkumpul dalam kelompok besar seperti ribuan orang, kita memiliki kemampuan untuk menciptakan pola-pola teratur seperti jaringan perdagangan, perayaan massal, dan institusi politik. Ini adalah hal yang sulit diciptakan oleh kera dalam jumlah yang sama. Perbedaan antara manusia dan kera adalah mitos pengikat yang membuat kita dapat membentuk kelompok besar dan menciptakan hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Teks ini menjelaskan bahwa manusia sebagai Homo sapiens dan kebudayaan manusia masih terpengaruh oleh hukum-hukum biologi. DNA kita mempengaruhi kemampuan fisik, emosional, dan kognitif kita. Masyarakat kita juga dibentuk dari blok-blok bangunan yang sama dengan masyarakat Neanderthal atau simpanse, dan semakin kita mempelajari blok-blok bangunan ini seperti sensasi, emosi, dan ikatan keluarga, semakin sedikit perbedaan yang kita temukan antara kita dan kera-kera lain. Namun demikian, jika dibandingkan 1 lawan 1 atau dalam keluarga kecil, kita masih mirip dengan simpanse. Perbedaan-perbedaan signifikan baru terlihat ketika kita mencapai jumlah yang lebih besar seperti 150 orang, atau lebih ketika simpanse berkumpul dalam jumlah ribuan di tempat-tempat seperti lapangan Tiananmen, Wall Street, Vatikan, dan markas besar PBB. Mereka bisa menciptakan pola-pola teratur seperti jaringan perdagangan, perayaan massal, dan institusi-institusi politik yang belum pernah diciptakan secara terpisah. Perbedaan real antara manusia dan simpanse adalah kemampuan kita dalam membentuk perekat
yang merekatkan individu, keluarga, dan kelompok dalam jumlah besar. Kemampuan ini membuat kita sangat unggul dalam menciptakan hal-hal baru. Kita membutuhkan keterampilan dan menggunakan alat, tetapi kemampuan untuk bekerja sama dengan banyak orang lebih penting. Kita bisa membuat misil antar benua dengan hulu ledak nuklir sekarang, karena kita bisa bekerja sama dengan jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun kita tidak lebih pandai dalam membuat alat daripada manusia kuno, kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang asing dalam jumlah besar jauh lebih baik daripada 30.000 tahun yang lalu. Dulu, manusia hanya bisa membuat mata pisau batu dengan bantuan beberapa teman dekat dalam beberapa menit. Tetapi sekarang, produksi hulu ledak nuklir membuat kerjasama jutaan orang dengan berbagai peran di seluruh dunia. Setelah revolusi kognitif, biologi membentuk dasar-dasar perilaku dan kapasitas manusia, dan seluruh sejarah manusia berlangsung dalam batasan-batasan arena biologis ini. Meskipun demikian, area ini sangat besar dan memungkinkan manusia untuk menciptakan berbagai jenis permainan yang semakin kompleks berkat kemampuan mereka dalam menemukan fiksi. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku manusia, kita harus melihat evolusi sejarah tindakan-tindakan mereka, bukan hanya hambatan-hambatan biologis seperti yang dilakukan oleh penyiar radio olahraga yang memberikan penjelasan tentang lapangan permainan, bukan tentang apa yang sedang dilakukan pemain. Kita bertanya tentang aktivitas dan kehidupan sosial leluhur abad batu dalam sejarah. Meskipun kita tahu bahwa mereka memiliki kemampuan fisik, emosional, dan intelektual yang sama dengan manusia modern, kita tidak tahu secara pasti apa yang mereka lakukan sehari-hari. Kita tidak tahu apa yang mereka makan untuk sarapan dan makan siang, atau bagaimana masyarakat mereka terorganisir. Kita juga tidak tahu apakah mereka memiliki hubungan monogami, melakukan upacara atau kontes olahraga, atau memiliki ritual keagamaan. Namun bab selanjutnya akan membahas bagaimana kehidupan manusia berkembang selama ribuan tahun sebelum revolusi pertanian. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.